Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirriha hifdzul Qur'an wa amala bihi warzuqni minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aktsara dzikrul maut akrama bis salasah. Ta'jilu taubah wa qana'atil qalbi wa nasyati fil ibadah wa man nasiyahu awaqibu bis salasi asya tarisiful taubah wa adamar ridha bil kafaf wa taqasil fil ibadah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat-sahabat di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat melihat, nikmat berpikir, nikmat yang begitu banyak. Jika kita hitung-hitung nikmat Allah tersebut tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu, kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allahi la tuhsuha, nikmat Allah niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat udara, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bicara, bahkan nikmat jantung kita masih berdenyut. Itu pun nikmat Allah yang dititipkan kepada kita agar kita bisa bersyukur. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan annalu bisirriha hifdzul Qur'an wa amala bihi warzuqni minhu ilman muniran wa sallim tasliman katsiran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, izinkan pada malam hari ini atau kesempatan hari ini ingin membahas tentang keutamaan mengingat mati. Faslun utawi iki ku fasal yang menjelaskan fadhaili dzikrul maut, yang menjelaskan keutamaan mengingat mati.
Fadailul dzikrul maut salah satu. Adapun keutamaan mengingat mati eta ayat 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akshiru dzikroha dimil dawati, perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan dalam hidup, yaitu mati. Hadis riwayat An-Nasa'i dan dinilai dari Syekh Albani Al-Hasan As-Sahih. Sebagian ulama berkata, hikmah ulama berkata, man aksarul mauta, barang siapa man utai sapane wong aksarokan akeh dikrul mauti, ingat-ingat karena mati, akrama bisalasati, bakal dimuliakan orang tersebut dengan 3 perkara. Barang siapa yang banyak mengingat mati, maka ia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Nuka hiji takzilut taubah, bakal nyegerakeun eta jalma kegeraan taubat karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat karena dosa-dosana, bakal segera istighfar ke Allah Subhanahu wa taala karena ingat mati. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaih. Jalma anu inget paeh, inget maut, eta bakal gegeraan eta jalma taubat mohon ampun ka Gusti Allah. Tapi jalma anu teu ingat maut pasti moal gegeraan taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor kaduana, jalma anu inget maut eta waqina wa qanaatul qalbi, akan memiliki hati yang qanaah, menerima apa yang Allah berikan setelah kita bekerja keras, berusaha untuk mendapatkannya. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nerimo pangdumin Gusti, menerima pemberian Allah, nerimo pandumin Gusti, menerima pemberian bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang itu berusaha, bekerja, baru dapat gajinya segini, alhamdulillah. Berdagang dapat untung segini, alhamdulillah. Itu ciri orang yang ingat maut. Yang ketiga, wan nasyatu fil ibadah. Orang yang ingat mati itu akan semangat dan rajin beribadah. Kenapa? Karena takut. Jangan-jangan saya mati pas lagi maksiat. Jangan-jangan saya mati pas lagi dilarang atau lagi dibenci Allah. Jadi kita ingin mati berada dalam husnul khotimah, mati dalam keadaan dicintai Allah. Karena itu dia semangat ibadah. Nah ini. Naikkan karena ibadah eta. Tapi jalma anu teu inget maut, malas karena ibadah tanya. Eta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang sudah tidak ingat mati, ini berbahaya. Kafa, cukup kata Rasulullah, dzikrul maut sebagai nasihat buat kita. Dilanjutnya,
Dilanjut, wa man nasiyahu, dan siapa yang melupakan kematian, awaqibu bisalasati asya, maka akan mendapatkan hukuman 3 perkara. Kalau orang tidak ingat mati, maka dia akan mendapatkan hukuman 3 perkara. Anu kahiji, tasawwifu fit taubah, tasawwifu taubah, menunda-nunda taubat. Nah ini. Padahal dalam sebuah dikatakan, dalam lagu dikatakan, bertobatlah kita bertobat, bertobat sebelum kiamat. Bertobatlah kita bertobat, bertobat sebelum terlambat. Ya ini. Yang selanjutnya, orang yang tidak mengingat mati, ingatnya dunia, duit, 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 duit. Ingatnya kedudukan, pangkat-pangkat, derajat, penghormatan. Ingatnya dunia, tidak diridho. Dia tidak ridho dengan pemberian Allah. Wa adamu ridho bil kafafi. Tidak ada ridho pemberian Allah Ta'ala. Cek Allah diberi napas, nggak pernah bersyukur, napasnya digunakan untuk mengaji. Ya, diberi rizki, nggak pernah mengucapin alhamdulillah, terima kasih Gusti. Poe iya abdi diberi, diparingan sehat, diparingan nikmat dahar, diparingan nikmat mam, diparingan nikmat sare. Eta jalma anu teu inget kana maut, terido dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang selanjutnya, watakasil fil ibadah. Hukuman orang yang ingat dunia saja tidak ingat mati, dia akan diberi hukuman berupa malas dalam ibadah. Mau mengerjakan kebaikan itu malas, pengennya hardolin, dahar, modal, ulin. Nah, jalmi anu teu ingat mati. Alma jalma anu teu ingat maut, eta pengennya begitu aja. Dahar, modal, ulin, gawe, ibadah terdaekan. A'udzubillah min dalik. Itu hukuman atas orang-orang yang tidak mau mengingat kematian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepada kita seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Ma'udzubillah, summa na'udzubillah. A'udzubillah min dalik. A'udzubillah min dalik. Semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya semacam itu. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang sergap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali manfaatnya jika kita bisa mengingat mati. Jika kita mengingat kematian, maka kita akan mendapatkan hati yang jernih, sahabatku.
Hati yang jernih itu bisa diawali dengan mengingat kematian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman, sahabat-sahabat subscribe, mengingat mati itu sangat penting bagi kita. Karena dengan mengingat mati bukan saja hati menjadi lebih sensitif terhadap kemaksiatan. Lebih dari itu, ingat mati akan membawa pada sifat juhud kepada dunia, tidak berangan-angan panjang, ingin punya itu, ingin punya ini, dan sebagainya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa ketika sepertiga malam terakhir tiba, beliau berdiri dan berkata, "Wahai umat manusia, ingatlah Allah, akan datang tiupan trompet kiamat, diikuti dengan tiupan trompet kiamat berikutnya. Kematian pasti akan datang dengan menyimpan keadaan di dalamnya." Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melihat keranda jenazah lewat di hadapannya. Lalu beliau menangis hingga jatuh pingsan. Setelah siuman, beliau berkata, kuburan adalah salah satu tingkatan di akhirat. Jika ia selamat, maka selanjutnya akan lebih mudah. Namun jika ia celaka dalam kuburnya, maka tingkat berikutnya akan jatuh lebih sulit ia lalui. Beliau juga berkata, tidak pernah aku melihat suatu pemandangan yang lebih menakutkan selain daripada kuburan. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir kalau kita ingin selamat dari siksa kubur. Rasulullah SAW memberikan resep kepada kita, yaitu hendaknya kita melembutkan hati kita dengan membaca surat Al-Mulk setiap pagi dan sore. Barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap pagi dan sore atau ketika mau tidur, maka kata Rasulullah, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mengingat mati juga untuk melembutkan hati, yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan zikrullah, dengan hadir di majlis ilmu, dengan mengingat mati, dan dengan berziarah kubur. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui untuk melembutkan hati kita, agar kita menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma syabitna bil iman, Allahumma syabitna bil islam, Allahumma syabitna bil tauhid, Allahumma syabitna bi ma'rifah. Ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma ya Allah, lembutkanlah hati kami agar hati kami bisa mengingat kematian dan bisa mendapatkan hikmahnya, yaitu kami bisa bersegera bertaubat kepadamu ya Allah, dan kami juga bisa senantiasa beribadah kepadamu dengan ikhlas dan tulus. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.